Ya, kita mulai saja pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang kita angkat yaitu the stagnation period, ataupun periode atau masa stagnasi yang dialami oleh pemerintahan Utsmaniyah semenjak era kesultanan ya ada dalam kuasa Sultan Selim yang kedua atau Selim As-Tsani ya, putra dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni, hingga masa Muhammad Al-Ghazi ya, Muhammad sang kesatria atau juga dikenal sebagai Mehmed yang keempat. Masa stagnasi ini adalah masa di mana ya apa yang kemudian kalau kita berbicara berkenaan dengan periodisasi yang kemudian kita ketahui begitu di dalam perjalanan sejarah dari pemerintahan Utsmaniyah, era kesultanan dan era kekhalifahan ya, pasca berakhirnya kekuasaan Sultan Sulaiman Al-Qanuni ya, yang kita ketahui pada sekira tahun 1566 begitu ya, maka kita mengetahui bahwasanya ya pemerintah Utsmani itu ada di masa puncak kemegahan, kejayaan, kehebatannya. Dan sebagaimana yang kemudian pernah dinyatakan oleh Imam Muhammad bin Khaldun di dalam kitab Al-Muqaddimah begitu ya, beliau itu kemudian menyatakan suatu quote atau dalam bahasa fikih itu berupa maqalah begitu ya. Maqalah Imam Ibnu Khaldun di dalam kitab Al-Muqaddimah, beliau menyatakan bahwa ketika peradaban umat manusia sudah sampai di puncak kemegahannya, di puncak kejayaannya, di puncak kegemilangannya, maka tidak ada lagi puncak berikutnya. Jadi kalau kita sudah mendakai sebuah perbukitan atau pegunungan, maka ketika kita sudah sampai di puncak, maka tidak ada puncak berikutnya. Itu pula yang kemudian dialami oleh peradaban umat manusia. Jadi peradaban umat manusia ketika sudah ada di puncak kemegahan, kejayaan, kegemilangannya, tidak akan pernah ada lagi puncak berikutnya. Yang ada justru yang ada justru mengalami stagnasi, mengalami kemandegan, mengalami ya kalau dalam bahasa kita mungkin jalan di tempat begitu ya. Atau bahkan kata Imam Ibnu Khaldun, ketika puncak kegemilangan, kejayaan, kegemilangan, kemegahan tadi itu sudah ada dalam kekuasaan, maka kalau tidak mengalami stagnasi atau kemandegan tadi, maka justru berkebalikan dari itu semua, yaitu apa? Mundur teratur atau balik kembali ke tempat, balik ke keadaan semula yang tidak diketahui, tidak dikenal, bahkan kemudian ya dinyatakan musnah begitu. Nah, ini dinyatakan oleh Imam Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah bahwa puncak kemegahan, puncak kejayaan dan kegemilangan pada masa pemerintahan ya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dan ketika Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu wafat pada tahun 1566, maka puncak kemegahan, kejayaan, kegemilangan Utsmaniyah pada waktu itu mengalami apa yang disebut sebagai stagnasi, kemandegan. Karena apa? Karena memang tidak ada puncak lagi berikutnya. Yang ada justru para pemimpin penguasa Utsmani, para sultan, para khalifah itu ya mandek gitu, jalan di tempat ya, tidak bergerak ya untuk kemudian maju lagi gitu. Karena apa? Ya itu tadi ya, sudah mengalami stagnasi, sudah ada di puncak kemegahan dan kejayaannya, tidak ada lagi puncak berikutnya. Bahkan sedikit demi sedikit pemerintah Utsmani itu mulai mengalami kemunduran, mulai mengalami penurunan. Karena apa? Karena sudah ada di puncak tadi ya. Ini yang kemudian diisyaratkan di dalam makalah Imam Ibnu Khaldun di dalam kitab Al-Muqaddimah. Berikutnya yang kedua ya, ini terjadi ya pasca berakhirnya kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1566. Yang kita ketahui ya, masa stagnasi ini dalam catatan sejarah ya dialami selama kurang lebih 121 tahun. Semenjak ya tanggal 29 September tahun 1566 hingga tanggal 8 November tahun 1687, yang maknanya semenjak dinobatkannya Sultan Selim kedua ya atau Sultan Selim As-Tsani bin Sultan Sulaiman Al-Qanuni hingga masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Ghazi, Ghazi atau Mehmed Ghazi yang keempat.
Dan masa-masa kekuasaan Sultan Selim kedua hingga Sultan Mehmed Ghazi keempat tadi, pemerintahan Utsmani mengalami stagnasi, jalan di tempat. Ya. Ya mungkin dalam beberapa hal juga bahkan ada gejolak, ada dinamika politik yang menyebabkan sultan-sultan itu dianggap aneh. Sultan-sultan atau khalifah kaum muslim pada pemerintahan Utsmani itu ya ketika masa stagnasi tadi itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak lazim. Bahkan di antara para Sultan Utsmani pun ada yang kemudian dianggap mengalami guncangan jiwa atau gangguan mental atau sakit jiwa, atau dalam bahasa yang sarkas itu gila begitu. Nah ini yang kemudian terjadi pada masa selama kurang lebih 121 tahun, lebih dari 1 abad pemerintahan Daulah Khilafah Utsmaniyah itu mengalami kemandekan, jalan di tempat. Ya, karena ya sudah ada di puncak kemegahan dan kejayaan kegemilangannya. Ini yang harus kemudian kita perhatikan lebih lanjut. Ternyata dalam sejarah pun ya yang kita perhatikan ada dinamika yang kemudian terjadi. Ada masa-masa kejayaan, ada masa-masa stagnasi, ada masa-masa kemunduran, kemerosotan, bahkan kejatuhan. Dan itulah merupakan dinamika yang terjadi di antara peradaban umat manusia karena mengikuti ya tabiat dari manusia sendiri, yang manusia itu bisa kemudian ya hebat, bisa kemudian juga ya jatuh terpuruk. Itu dinamika yang kemudian terjadi di antara umat manusia, termasuk juga peradaban di antara mereka. Nah, termasuk di dalamnya adalah sejarah peradaban Islam pada masa pemerintahan Kesultanan Kekhalifahan Turki Utsmani. Berikutnya kita lihat ya bagaimana kemudian kemunculan dari Imperium Utsmaniyah sampai kemudian ada di puncak kemegahan kejayaan kegemilangannya. Nah ini adalah era di mana ya puncak kemegahan tadi itu kemudian diperlihatkan ya pada masa pemerintahan Kesultanan Kekhalifahan Utsmaniyah di era Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Nah kita lihat ya semenjak tahun 1299 ketika ya dari sekira 400 tenda ya hingga kemudian membentuk apa yang kemudian diketahui sebagai kesultanan begitu ya. Dan emirat yang dimaksud ataupun pemimpin suku Kaye yang kemudian akhirnya pada tahun 1299 Osman Ghazi itu mendirikan kesultanannya. Dan bahkan di era kesultanannya yang ke-9 yaitu Yafuz Sultan Selim Al-Awwal pada tahun 1517 atau abad ke-16 itu kemudian mengubah jati diri Kesultanan Utsmani menjadi kekhalifahan ya Islam begitu. Dan puncak-puncak kemegahan itu ada pada masa kepemimpinan dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang berkuasa semenjak tahun 1520 hingga tahun 1566, kurang lebih 46 tahun kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dan peta yang kita lihat dalam tampilan slide ini adalah peta di mana pemerintahan Utsmani di bawah kuasa dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang pengaruhnya pun sampai kemudian bisa mengatur kuasa yang ada di Perancis, kemudian Maroko, kemudian juga di wilayah Afrika Tengah, kemudian juga di wilayah Ethiopia, Eritrea, tanduk ya Afrika, sampai kemudian ya Ahmadnagar, kemudian juga Bijapur, Kesultanan Diu, Kesultanan Gujarat, bahkan kemudian berpengaruh hingga sampai Samudra Pasai dan juga Nangro Aceh Darussalam. Nah, penerus dari Samudra Pasai itulah Kesultanan Aceh Darussalam di era kepemimpinan Ali Muayyad Shah dan juga Alauddin Riayat Shah Al-Qahar begitu. Nah ini menunjukkan bagaimana kemudian kewibawaan, kemegahan, kejayaan, kegemilangan pemerintahan Utsmani pada era kepemimpinan ya Sultan Sulaiman Al-Qanuni 1520 hingga tahun 1566 miladiah. Dan ini kalau kita berbicara berkenaan dengan kuasa pemerintahan Islam, maka pemerintahan Utsmani itu diposisikan sebagai kuasa terkuat, terlama, terluas, dan paling beragam etnik bangsa yang hidup di tengah-tengah pemerintahan Islam, pemerintahan Khilafah Utsmaniyah begitu. Dan kita lihat ya sejak kapan kemudian ya pemerintahan Utsmani itu mengalami stagnasi atau kemandekan.
Jadi sebagaimana yang kemudian diuraikan di dalam kitab Bangkit dan Jatuhnya Turki Utsmani atau Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, karya dari Profesor Dr. Muhammad Ali As-Solabi, ya, awal mula kemudian berbicara berkenaan dengan keberadaan pemerintahan Khilafah Utsmani mengalami kemandegan, mengalami masa stagnasi setelah puncak kemegahan kejayaannya di era pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Maka pewaris dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang kemudian dikenal sebagai Selim As-Sani, Selim yang kedua, yang kemudian digelari sebagai Sari, ya. Sari itu maknanya kalau dalam bahasa Turki itu adalah si pirang, begitu. Karena apa? Karena memang Sultan Selim As-Sani itu kemudian disebutkan bahwa beliau ini, ya, memiliki ibu yang kemudian berasal dari wilayah Sirkasia, bahkan juga ada yang menyatakan adalah wilayah yang ada di wilayah Semenanjung Balkan orang Eropa. Namanya itu adalah Rusalina. Rusalina itu yang kemudian dinikahi oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan memiliki nama yang kemudian kita ketahui sebagai Hurrem Sultana, dan juga menjadi permaisuri dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Jadi Selim As-Sani itu, ya, digelari juga sebagai Selim si pirang. Karena apa? Karena memiliki wajah dan juga kulit putih pucat, ya, seperti layaknya orang-orang Eropa, dan memiliki, ya, kumis, janggut, dan rambut pirang, sebagaimana pirangnya rambut ibundanya yang kemudian bukan orang Turki, tapi justru kemudian orang Eropa, begitu, Eropa Timur, begitu. Jadi Sultan Selim As-Sani ini kemudian digelari sebagai si pirang, begitu. Dan beliau ini berkuasa menggantikan kedudukan ayahandanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni semenjak tanggal 29 September tahun 1564 hingga tanggal 21 Desember tahun 1574. Kurang lebih 8 tahun masa kekuasaan Sultan Selim As-Sani ataupun Selim II Sari, Selim si pirang, begitu. Dan diketahui pada tahun 1566, tahun-tahun pertama di mana, ya, Selim As-Sani itu berkuasa, beliau itu kemudian memenuhi permohonan dari penguasa dari Aceh Darussalam, yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, yang meminta kepada, ya, ayahanda Selim As-Sani, yaitu sosok Sultan Sulaiman Al-Qanuni, untuk mengirimkan bala bantuan militer ke wilayah Aceh demi untuk menggempur kedudukan orang-orang Portugis yang ada di wilayah Semenanjung Pamalayu. Bahkan setelah kemudian kita mengetahui, ya, bahwasanya orang-orang Portugis sudah merebut wilayah Kesultanan Malaka semenjak tahun 1511, bahkan kemudian menumbangkan kekuasaan Islam Samudra Pasai pada tahun 1521. Maka kemudian, ya, pewaris kuasa dari Nangro Aceh Darussalam yang kemudian kita ketahui sebagai Kesultanan Aceh pada masa misalkan Sultan Ali Moghoyat Shah, ya, kemudian juga para pewarisnya, diantaranya paling mengemuka itu adalah Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar dan juga Sultan Iskandar Muda. Dan pada tahun 1566, Sultan Selim As-Sani, Sultan Selim Sari atau Sultan Selim si pirang tadi memenuhi apa yang diminta oleh penguasa Kesultanan Aceh, yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, dengan mengirimkan, ya, sekira, ya, disebutkan ada 20.000 pasukan pada awalnya itu. Dan ini sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Perdana Menteri Wazir Agung, ya, ini sosok yang kemudian dikenal sebagai Shokolo Mehmed Pasha. Shokolo Mehmed Pasha ini pun yang kemudian merupakan Perdana Menteri pada era kepemimpinan akhir dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dan ketika putranya Selim As-Sani itu kemudian bertahta berkuasa, Shokolo Mehmed Pasha pun masih tetap menjadi Wazir Agung atau Sadrul Azam atau Perdana Menteri Utama. Dan dengan keputusan Perdana Menteri setelah dikonsultasikan dengan Selim As-Sani, maka 20.000 pasukan dari Aceh itu, dari Utsman itu, dikirim menuju Aceh demi untuk membantu Aceh menggempur kedudukan Portugis yang ada di
Malaka. Namun perjalanan dari kota Istanbul menuju lautan yang kemudian dikenal sebagai Lautan Marmara, kemudian juga melewati Selat Gelibolu atau Gallipoli, kemudian menuju Lautan Mediterania, kemudian memasuki Terusan Suez, dan kemudian menjelajahi wilayah Lautan Merah, begitu, yang memisahkan antara Semenanjung Arabia dan juga benua Afrika. Ternyata 20.000 pasukan yang kemudian dikerahkan oleh Selim As-Sani tadi itu dipaksa oleh keadaan dengan apa? Dengan upaya untuk menjaga teritorial kota pelabuhan Jeddah yang ada di Jazirah Arabia, sekaligus juga mengamankan jalur perniagaan dan jalur armada laut ketika ada pemberontakan orang-orang Hadrami, pemberontakan orang-orang Yaman, orang-orang Oman, orang-orang yang ada di wilayah yang kita ketahui sebagai wilayah di wilayah selatan Jazirah Arabia. Maka dari 20.000 pasukan Utsmani yang pada awalnya akan dikerahkan untuk menuju wilayah Aceh, itu dipaksa oleh keadaan untuk memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Dan pada waktu itu orang-orang Arab Hadrami yang kemudian menantang pemerintahan Utsmani dengan pemberontakan yang ada, itu kemudian ditindak tegas oleh armada laut Utsmani pada masa kepemimpinan dari Selim As-Sani tadi. Nah, bagaimana kemudian perkembangan berikutnya setelah kemudian adanya pemberontakan yang ada di wilayah Hadrami, di wilayah Jazirah Arabia Selatan, begitu maka kemudian iring-iringan pasukan armada laut Utsmani yang berangkat ke Aceh itu, yang pada awalnya dikerahkan sekira 20.000, dan yang berangkat pada akhirnya justru kemudian para perwira militernya, para ahli persenjataannya, bukan prajurit-prajurit tempurnya, karena prajurit-prajurit tempurnya itu justru kemudian dikerahkan untuk memadamkan pemberontakan yang ada di wilayah Hadramaut, di wilayah Yaman dan Oman, begitu. Nah, jadi dikisahkan di dalam kisah terkait dengan pengiriman pasukan Utsmani ke wilayah Aceh itu, yang justru akhirnya berangkat itu adalah para perwira militernya, ahli persenjataan, para insinyur dan para mekanik persenjataan, yang kemudian akhirnya yang berangkat dan tiba ke wilayah Aceh itu hanya 300 orang saja. Jadi 300 orang para perwira militer Utsmani, ahli persenjataan, ahli meriam, ahli artileri dan kavaleri, yang kemudian tiba di wilayah Nangro Aceh Darussalam, dan kemudian disambut oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, dan kemudian memfasilitasi para perwira militer Utsmani tadi untuk membangun apa yang kemudian dikenal sebagai madrasah Baitul Muqaddas, yang itu merupakan akademi militer pertama profesional yang kemudian dibangun di Nusantara. Dan dari 300 para perwira militer Utsmani itu, mereka menjadi para tutor, para instruktur, dan juga para pelatih dari keberadaan akademi militer Ma'had Baitul Maqdis yang ada di wilayah Nangro Aceh Darussalam. Dan juga kita mengetahui dari 300 perwira tadi juga ternyata mereka tidak berdiam diri ketika upaya untuk mengusir Portugis di Malaka. Mereka tidak hanya mengajarkan bagaimana pola strategi peperangan, bagaimana kemudian teknik dan teknologi peperangan, sekaligus juga membangun armada militer yang kuat dan juga mempersiapkan akomodasi logistik dan juga artileri berat seperti meriam-meriam tempur yang mereka mengajarkan masyarakat Turki Muslim di Nangro Aceh Darussalam di Kesultanan Aceh untuk bisa terampil mengecor meriam-meriam tempur yang dikreasikan oleh para perwira militer Utsmani tadi. Bahkan juga dalam keadaan sedemikian rupa, para perwira militer Utsmani pun ikut terlibat aktif dalam peperangan. Karena apa? Karena dipaksa oleh keadaan bahwa orang-orang Portugis pun yang kemudian berkuasa di wilayah Malaka juga memiliki armada tempur yang mumpuni dengan meriam-meriam tempur andalan mereka.
Ini yang kemudian terjadi. Dan kita juga mengetahui dalam catatan sejarah, salah seorang di antara lulusan terbaik dari Ma'had ya, Baitul Maqdis, akademi militer yang dibangun oleh Utsmaniyah di wilayah Aceh, satu di antaranya adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai panglima perang ya, Laskar atau Armada Inong Balai. Inong Balai itu adalah pasukan ya para janda tempur yang kemudian dibangun oleh Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Fahar, kemudian diteruskan oleh sultan berikutnya yang terkemuka itu sosok Sultan Iskandar Muda, dan satu di antara ya Laksamana Laut yang terkemuka itu adalah Laksamana Laut Kemalahayati, atau juga kita mengenai sebagai Laksamana Laut Malahayati, yang pernah kemudian ya bertarung berduel di atas gelada kapal milik orang-orang Belanda, yaitu dua orang bersaudara, Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman begitu. Itu satu di antara ya lulusan terbaik akademi militer Ma'had Baitul Muqaddas yang kemudian dibangun oleh Armada Utsmani yang dikirim oleh Sultan Salim As-Sani. Nah, kemudian pada tanggal 7 ya Oktober tahun 1571 di wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah lautan Mediterania yang dekat dengan wilayah Yunani, terjadi perang dahsyat antara armada Utsmaniyah menghadapi armada pasukan salib dari Eropa Barat, baik itu yang kemudian armada Portugis, armada Spanyol ya, dan juga armada Inggris, termasuk juga itu adalah armada Yunani dan Italia. Mereka bersekutu untuk menggempur kedudukan Utsmaniyah ya, langsung dekat dengan wilayah kuasa pemerintahan mereka. Konflik-konflik yang terjadi yang ada di lautan Arabia, lautan Hindia, itu kemudian juga terjadi pula di pusat ya, dekat dengan kuasa Utsmani, yaitu lautan Mediterania. Dan dalam perang Lepanto itu kemudian armada laut Utsmani itu dipaksa menyerah dengan serangan-serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh armada dari Eropa Barat pada waktu itu. Dan dalam konteks ini kemudian ya pemerintah Utsmani itu mengalami stagnasi ya pada awal mula puncak kemegahan di era Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dan kemudian juga mulai mengalami stagnasi setelah kejadian perang Lepanto di lautan Mediterania. Karena Utsmani pada waktu itu dipaksa untuk menandatangani perjanjian damai yang kemudian satu di antaranya adalah berkenaan dengan penguasaan wilayah yang ada di lautan Mediterania, dan juga dalam konteks ini pengiriman terkait dengan armada tempur, armada laut itu kemudian mulai ya mengalami stagnasi pula, karena Utsmani mulai disibukkan dengan internal kekuasaannya, internal kesultanan kekhalifannya. Bala bantuan yang sebelumnya itu dikerahkan ya oleh pemerintah Utsmani untuk memadamkan pemberontakan ataupun untuk mengentaskan, mengenyahkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya, musuh-musuh Islam dan kaum muslim, yaitu armada Portugis dan armada Spanyol yang sudah mulai menjelajahi dunia dengan apa yang kita ketahui sebagai Reconquista dengan misi Gold, Glory, and Gospel. Nah, ini kalau kita perhatikan ya awal mula dari stagnasi yang dimaksud, kemandekan yang ada di puncak kemegahannya, namun dalam beberapa persoalan pemerintah Utsmani pun seperti kemudian dipaksa untuk mengikuti apa yang kemudian ditetapkan oleh orang-orang kafir Eropa. Berikutnya ya pada masa kepemimpinan Sultan yang ke-12, yaitu Sultan Murad yang ketiga. Pada masa pemerintahan Sultan Murad yang ketiga yang berkuasa semenjak tanggal 22 Desember tahun 1574 hingga akhir kekuasaannya pada tanggal 16 Januari tahun 1595 Miladiah. Kurang lebih beliau berkuasa selama 21 tahun lamanya. Dan pada masa kepemimpinannya selama 21 tahun tadi ya, beliau itu kemudian ya dikisahkan ya memberikan fasilitas tunjangan kepada para mantan atau para veteran atau para purnawirawan militer, tentara yang kemudian memiliki jasa bagi peradaban kekuasaan Kesultanan Kekhalifahan Utsmaniyah sebanyak 110.000 lira emas per tahun. Itu yang kemudian diberikan oleh Sultan Murad yang ketiga.
Itu di antara prestasi yang beliau berikan kepada ya para purnawirawan militer yang kemudian telah berjasa kepada pemerintahan Utsmani hingga pemerintahan Utsmani ada di puncak kemegahannya. Jadi kemandegan berikutnya itu kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut di era Sultan Murad yang ketiga, demi untuk menjaga teritorial, menjaga kuasa, menjaga ya berkenaan dengan wilayah yang sedemikian megah warisan dari bapaknya dan juga kakeknya, yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan juga Sultan Selim As-Sani. Maka kemudian diantaranya juga ya, karena pada waktu itu kan wilayah kekuasaan Utsmaniyah itu sedemikian luasnya, dari mulai Istanbul yang ada di wilayah Rumelia, kemudian sampai ke wilayah Semenanjung Balkan, kemudian pantai utara Afrika, Jazirah Arabia, sampai kemudian memasuki wilayah Afghanistan, wilayah Asia Tengah, Asia Utara. Bahkan pengaruhnya pun sampai ke wilayah Sumatera dengan adanya prosesi bayat taat dari para penguasa di wilayah Aceh dan Sumatera, wilayah yang kemudian diketahui sebagai wilayah Nusantara bagian utara. Sabah, Sarawak, Semenanjung Malayu dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Utsmani itu sudah sedemikian megah dan gemilang. Namun kemudian ketika para khalifahnya atau para sultannya kemudian merasa cukup dengan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka peroleh, bayangkan oleh kita dari seluruh dunia Islam dan dari wilayah taklukan dari wilayah Semenanjung Balkan di wilayah Eropa Timur, ya setiap tahunnya upeti tahunan berupa ya apa yang kita ketahui sebagai jizyah, ya kemudian juga haraj, kemudian juga fa'i dan lain sebagainya, itu masuk ke kas keuangan negara, kas dari Baitul Mal. Maka kemegahan itu benar-benar dirasakan oleh para penguasa Utsmani. Jadi mereka merasa cukup, merasa berpuas diri dengan kemegahan dan kegemilangan yang pernah diraih oleh para leluhurnya. Sedangkan wilayah kekuasaan yang sedemikian megah pun masih cukup kuat untuk kemudian dijaga tidak porak-poranda. Jadi musuh-musuhnya pun seperti orang Spanyol, orang Portugis, orang Inggris, orang-orang yang ada di wilayah Eropa Barat sampai Eropa Timur, itu kemudian tidak bisa kemudian membelah ataupun memecah kuasa Utsmani yang sedemikian tangguh dan kuatnya. Namun para khalifahnya, para sultannya sudah merasa cukup dengan wilayah yang sangat megah dan luas tadi. Jadi tidak ada penguasa yang kemudian sekuat, semegah dari para leluhur mereka, seperti misalkan Bayezid Yildirim atau sosok yang kemudian diketahui sebagai penakluk kota Konstantinopel, Mehmed bin Murad atau Muhammad Al-Fatih atau Fatih Sultan Mehmed, atau bahkan dengan kekuasaan kemegahan yang kemudian dijalani pada awal kuasa dari Yavuz Sultan Selim Al-Awwal atau pasak puncak kemegahan putranya yang kemudian kita ketahui sebagai Sulaiman Al-Qanuni. Ini yang kemudian menunjukkan bahwa ya ketika kemandekan itu terjadi, itu diawali dari para sultannya atau penguasanya yang kemudian tidak memiliki karakteristik sebagaimana para pendahulunya, begitu. Dan pada masa Sultan Murad yang ketiga ini pun kemudian kita mengetahui ya, mulai terjalin aliansi yang terjadi setelah kepemimpinan Sultan Murad yang ketiga itu 11 tahun berkuasa. Pada tahun 1585 Sultan Murad yang ketiga tadi ya mulai berkoalisi dengan orang-orang kafir Eropa, yaitu berkenan untuk ya menjalin aliansi militer dengan kerajaan Inggris pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth yang pertama. Dan karena pada waktu itu kemudian ya ada peperangan di wilayah Eropa Barat. Ketika apa? Ketika kerajaan Inggris berperang melawan kerajaan Hispania Catalonia, orang-orang Spanyol. Sedangkan orang-orang Spanyol itu adalah musuh Utsmani semenjak era kepemimpinan dari Sultan Bayezid Al-Adli atau Sultan ke-8 pemerintahan Utsmani, putra dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Orang-orang Spanyol itu adalah musuh bagi kepentingan Turki Utsmani. Maka ketika Ratu Elizabeth pertama dari kerajaan Inggris meminta dukungan militer dari Sultan Murad yang ketiga dari Kesultanan Kekhalifahan Utsmaniyah, maka kemudian Sultan Murad yang ketiga itu kemudian membantu kerajaan Inggris untuk menghajar, untuk memerangi kerajaan Spanyol.
Karena Inggris dianggap pada waktu itu bukan kompetitor negatif, bukan musuh bagi kepentingan Utsmani, namun yang jadi musuh bagi kepentingan Utsmani itu adalah Kerajaan Katolik Spanyol. Maka dari situ ketika Ratu Elizabeth menjalin aliansi militer dengan Utsmania dan meminta dukungan Utsmania membantu kerajaan Inggris untuk menghajar kerajaan Spanyol di wilayah Eropa Barat. Dan Sultan Murad II mengabulkan permohonan dari Ratu Elizabeth pertama tadi. Berikutnya, kemudian stagnasi pun dialami pada era kepemimpinan Sultan berikutnya, yaitu Sultan Mehmed yang ketiga. Sultan Mehmed yang ketiga atau Sultan yang ke-13 pada masa pemerintah Utsmaniyah itu berkuasa semenjak tanggal 27 Januari tahun 1595 sampai kemudian kekuasaannya berakhir pada tanggal 21 Desember tahun 1603, atau kurang lebih beliau itu berkuasa antara 8 hingga 9 tahun lamanya. Dan Sultan Mehmed yang ketiga ini yaitu menjalani perang yang terus-terusan begitu ya. Semenjak tahun-tahun pertama dia berkuasa ya, pada tahun 1596 hingga tahun 1605, perang yang tak berkesudahan antara ya Khilafah Utsmaniyah melawan kekuasaan kerajaan Austro-Hungaria Habsburg begitu ya. Bahkan kemudian ketika pada tahun 1603 Sultan Mehmed yang ketiga itu wafat begitu ya, itu perang itu terus berkecamuk ya sampai 2 tahun berikutnya gitu ya. Perang tak berkesudahan antara ya pemerintahan Turki Utsmani di Istanbul menghadapi pasukan Austro-Hungaria di wilayah Eropa Tengah yang kemudian beribu kota di wilayah Wina begitu. Dan kemudian ya ternyata Mehmed yang ketiga pun diketahui sebagai Sultan Utsmani yang dikenal kejam gitu ya. Jadi Mehmed yang ketiga itu kemudian ya dikisahkan bahwa saudara-saudara ya dari keluarganya, khususnya ya saudara-saudara laki-laki yang kemudian dianggap bahwa mereka menjadi pesaing utama atas tahta kekuasaannya sebagai sultan, maka itu kemudian diperintahkan untuk dieksekusi melalui ya komando yang diberikan kepada para algojo istana. Dengan apa? Dengan mendatangi ya saudara-saudara laki-lakinya, baik itu adalah kakak ataupun adiknya, untuk dicekik sampai mati. Maka tercatat bahwa Sultan Mehmed ketiga ini dikenal sebagai Sultan Utsmani yang dikenal kejam begitu. Berikutnya begitu ya, berkuasa pula ya Sultan yang ke-14 yang kemudian dikenal sebagai Sultan Ahmed yang pertama, digelari sebagai Bahti. Bahti itu dalam bahasa Turki itu maknanya adalah yang beruntung atau keberuntungan. Jadi Sultan Ahmed I itu ya dikenal sebagai Sultan yang beruntung. Keberuntungan itu selalu kemudian melingkupi Sultan Ahmed yang pertama. Beliau itu kemudian dikisahkan begitu ya berkuasa semenjak tanggal 21 Desember tahun 1603 sampai berakhir kekuasaannya pada tanggal 22 Desember tahun 1617. 14 tahun beliau itu kemudian ya berkuasa sebagai Sultan Utsmani, sebagai juga khalifah kaum muslim begitu. Dan pada sekira tahun 1609 ya hingga tahun 1616 beliau itu merupakan inisiator pembangunan Debzul Mosque ya ataupun Masjid Biru yang ada di kota Istanbul, yang ada di wilayah Old City, yang ada di kawasan Fatih begitu ya. Jadi kalau kita pernah datang ke Istanbul, pernah datang ke negara Turki begitu ya, dan kita datang ke kota ya eksotis yang ada di Turki yang banyak meninggalkan berkenaan dengan wisata sejarah Islam yang ada di kota itu, maka kalau kita mengetahui bahwasanya ada bangunan ikonik yang ada di
warisan kuasa dari kota Konstantinopel, yaitu Basilika Hagia Santa Sofia yang sekarang telah dialihfungsikan kembali menjadi Masjid Raya Hagia Sophia. Nah, persis di seberang dari Masjid Raya Hagia Sophia ada yang kemudian dikenal sebagai Blue Mosque, ya, ataupun apa namanya tuh Masjid Biru, begitu ya. Masjid Biru ini adalah masjid yang kemudian dibangun pada masa pemerintahan Sultan Ahmed pertama. Makanya kemudian Blue Mosque itu namanya adalah Sultan Ahmed Syami. Nah, jadi maknanya adalah Masjid Raya Sultan Ahmed. Ya, masjid ini dibangun oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai ya Koca ya Mehmed Aga, begitu. Koca Mehmed Aga itu adalah salah seorang di antara arsitek terkemuka pada masa pemerintahan Sultan Ahmed. Sosok yang kemudian dikenal sebagai ya Koca Ahmed Pasha ini pun adalah merupakan murid dari ya Mimar Sinan Pasha. Mimar Sinan Pasha itu adalah arsitek yang kemudian terkemuka pada era kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan Sultan Selim As-Sani, begitu. Dan pada waktu itu kemudian kita mengetahui ya pada masa kuasa Sultan Ahmed pertama tadi, atau yang kemudian digelari sebagai Bahti, yang maknanya keberuntungan, karena beliau itu memerintah berkuasa di era kepemimpinan yang itu sudah sedemikian megah, luas dan gemilang, sekalipun dalam keadaan stagnasi ataupun dalam keadaan kemandegan, begitu ya. Dan beliau itu memerintahkan kepada Koca Ahmed Aga itu untuk apa? Untuk membangun Masjid Al-Tin, begitu. Masjid Al-Tin itu maknanya adalah masjid yang dibangun dari emas. Namun yang terdengar oleh Koca Ahmed Pasha pada waktu sebagai arsitek utama Utsmaniyah, beliau itu mendengar masjid yang diperintah, yang diminta dibangun oleh Sultan Ahmed itu namanya adalah Masjid Alti. Ya, Alti dalam bahasa Turki maknanya 7. Maknanya adalah 6, ya. Jadi Alti itu maknanya 6. Ya, maka yang kemudian difahami oleh Koca Mehmed Aga tadi bahwa Sultan Ahmed pertama menginginkan masjid yang megah, ya, persis di depan dari Masjid Jami Hagia Sophia, yang itu kemudian memiliki ya menara dengan jumlah 6. Nah, padahal sesungguhnya Sultan Ahmed itu meminta Masjid Al-Tin, masjid emas. Ya, pertanyaan bagi kita, kenapa kemudian yang ingin adalah masjid yang terbuat dari emas? Karena saat itu memang pemerintahan Utsmani sedang ada di puncaknya, walaupun sedang walaupun sedang mengalami stagnasi. Tapi puncak kemegahannya itu sudah membahana sedemikian rupa. Maka untuk mengeluarkan dana terkait dengan pembangunan masjid yang kemudian terbuat dari emas, maka itu bukan sesuatu yang ya itu berat bagi kekuasaan Sultan Ahmed yang kemudian digelari sebagai Bahti yang beruntung tadi. Dan pembangunan ya masjid Sultan Ahmed Syami tadi berlangsung kurang lebih 7 tahun lamanya. Karena Mehmed ya Aga ya atau Koca Mehmed Aga yang kemudian membangun ya The Blue Mosque tadi, itu kemudian sebegitu hati-hatinya memperhatikan berkenaan dengan kualitas batu marmer yang dipakai untuk pembangunan Masjid Jami Sultan Ahmed tadi, atau Sultan Ahmed Syami tadi, yaitu memilihkan ya marmer berwarna biru ya. Dan kemudian membangun tiang ya sebanyak 6 tiang yang ada di lokasi Sultan Ahmed Syami. Dan ini sebetulnya adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang kemudian tidak pernah diskenariokan terkait dengan pembangunan masjid bermenara 6. Karena sesungguhnya sebagaimana yang kemudian telah ditetapkan dalam kebijakan kenegaraan Utsmaniyah, bahkan semenjak era ya Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan juga ya Mimar Sinan Pasha sang arsiteknya, masjid yang diperuntukkan atas nama sultan, atas nama khalifah, harus kemudian ya menaranya itu tidak lebih banyak dari 4 buah. Sedangkan Masjid Jami Sultan Ahmed ya yang terdengar di kuping dari
ya Koca Mehmed Aga tadi itu kemudian alti yang maknanya bermenara 6. Padahal yang diminta oleh Ahmed pertama tadi bukan alti tapi altin yang maknanya masjid yang terbangun terbuat dari emas gitu. Dan akhirnya ketika akhirnya terbangun ya jadi berwarna biru mengkilap begitu ya, biru yang sangat indah ya. Masjid yang bermenara 6 tadi, Masjid Alti tadi sudah berdiri semenjak tahun 1616, 1 tahun sebelum Sultan Ahmed itu wafat. Nah itu yang terjadi ya, sampai akhirnya kemudian ya Koca Mehmed Aga itu mendatangi Sultan Ahmed dengan menyerahkan diri. Wahai Sultan, wahai Padishah yang mulia, kalau engkau tidak suka dengan masjid yang kami bangun, ya masjid yang di atas namakan engkau yaitu Sultan Ahmed Chami, maka aku siap untuk dieksekusi. Aku telah siap untuk dicekik. Atau jika engkau ingin memenggal leherku, silahkan. Karena aku merasa bersalah. Apa yang engkau minta altin, justru yang aku bangun itu adalah alti. Yang engkau minta itu adalah masjid emas, justru yang aku bangun itu adalah masjid bermenara 6. Maka aku siap untuk menanggung resiko untuk engkau hukum. Namun ketika ya Sultan Ahmed pertama ya datang keluar istana dan menyaksikan kemegahan dan juga keindahan masjid yang berwarna biru ya di atas kota Istanbul, maka beliau mengurungkan niatnya untuk menghukum ya sosok yang kemudian dikenal sebagai Koca Mehmed Aga tadi. Justru beliau kemudian menghormati, memuliakan Koca Mehmed Aga tadi dengan sejumlah imbalan yang luar biasa besar gitu. Nah ini pembangunan dari ya masjid ya Jami Sultan Ahmed atau Sultan Ahmed Chami yang kemudian dikenal sebagai Blue Mosque ataupun yang kemudian kita kenal sebagai Masjid Biru karena berwarna biru. Dan Sultan Ahmed I itu hanya memerintahkan kepada Koca Mehmed Aga untuk menebus kesalahannya tadi dengan membangunkan satu menara yang ada di Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah, karena sebelumnya Masjidil Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah tiangnya itu ada 6. Sedangkan pada waktu itu Sultan Utsmani merasa begitu berat untuk menyaingi keberadaan kemuliaan dari Masjidil Haram ya dengan adanya 6 tiang yang ada di Istanbul yang kemudian itu merupakan masjid yang diatasnamakan sebagai Masjid Sultan Ahmed atau Sultan Ahmed Chami. Maka Sultan Ahmed pertama pada waktu itu memerintahkan kepada Koca Mehmed Aga untuk membangunkan menara satu lagi di ya kota Makkah Al-Mukarramah agar Masjidil Haram tidak disaingi oleh Masjid Sultan Ahmed yang sama-sama memiliki 6 menara. Maka semenjak era kepemimpinan Sultan Ahmed yang pertama tadi, Masjidil Haram memiliki menaranya yang baru hingga kemudian berjumlah 7 menara. Jangan tersaingi oleh masjid yang ada di Istanbul begitu. Dan kita juga mengetahui ya Sultan Ahmed yang pertama itu dengan kebijakannya itu diketahui sebagai khalifah yang menghapuskan patricide yang mananya adalah kebolehan pembunuhan atas para pangeran pesaing dari putra mahkota atau pesaing dari sultan yang sudah dilantik. Jadi kalau sebelumnya kan ada kebolehan di antara keluarga sultan untuk mengeksekusi ya para sahjade, para pangeran yang kemudian dia dikhawatirkan itu akan melakukan pembangkangan, pengkhianatan atau pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah. Bahkan sebelumnya tadi disebutkan bahwa ya Sultan Mehmed yang ketiga dikenal kekejamannya karena apa? Membunuh 16 orang ya para pangeran Utsmani. Karena apa? Kekhawatiran, ketakutan kuasanya itu kemudian diambil alih, kuasanya itu kemudian kudeta oleh saudara-saudara laki-lakinya. Maka aktivitas patricide itu dilakukan oleh Sultan Mehmed yang ketiga. Maka dia dikatakan sebagai sultan yang kejam gitu. Maka oleh ya penerus berikutnya itu Sultan Ahmed yang pertama ya kebijakan patricide itu kemudian dihapuskan total. Jangan pernah berlaku kembali lagi di era pemerintahan Utsmani.
Berikutnya pengganti dari Sultan Ahmed adalah Sultan Mustafa yang pertama, yang dikenal luas sebagai Sultan Delhi. Ya, Sultan Delhi itu maknanya dalam bahasa Turki itu gila. Ya, kenapa gila? Nanti kita jelaskan. Dia berkuasa semenjak tanggal 22 November tahun 1617 hingga tanggal 26 Februari tahun 1618. Kekuasaannya itu hanya berlangsung 3 bulan saja karena diduga dia mengalami gangguan mental, ya, gangguan psikis, gangguan kejiwaan, dan beliau pada akhirnya kemudian digantikan oleh keponakannya, yaitu Utsman kedua, yang berkuasa semenjak tahun 1618 hingga tahun 1622 selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Dan kemudian ternyata Mustafa yang pertama yang kemudian sudah mengalami gangguan mental pun kemudian setelah terbunuhnya keponakannya Utsman kedua, maka Mustafa yang pertama tadi naik tahta kembali pada tanggal 19 Mei tahun 1622 hingga tanggal 10 September tahun 1623, kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan. Jadi penguasa ini disebutkan adalah penguasa yang memiliki kelemahan, yaitu mentalnya itu seringkali kemudian terganggu, bahkan kemudian dikisahkan Mustafa pertama itu pernah dikurung selama kurang lebih 16 tahun, dipasung gitu kalau dalam bahasa kita itu, tidak dibiarkan untuk keluar bebas dari istana itu. Karena apa? Karena memang mengalami gangguan psikis gitu, gangguan jiwa gitu, ada gangguan mental begitu dan dia dipaksa untuk bertahta itu oleh orang-orang yang punya kepentingan, di antaranya adalah para pejabat militer dan para pejabat pemerintahannya, panglima pasukan, panglima perang, ataupun kemudian juga wazir agungnya, karena mereka haus akan kekuasaan. Maka sultannya yang kemudian didudukan sebagai penguasa adalah sultan yang lemah. Nah, di antaranya karena ada gangguan mental seperti itu. Dan dia itu kemudian wafat pada tanggal 20 Januari tahun 1639, kurang lebih 17 tahun setelah dimakzulkan dan kemudian dipasung di istana sultan. Karena apa? Mentalnya itu kemudian tidak terjaga begitu memiliki mental yang lemah. Itu Sultan Mustafa. Jadi itu satu di antara yang menunjukkan fakta kemandekan pemerintahan Utsmani ketika di puncak kemegahan kejayaannya gitu. Berikutnya penggantinya itu adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai keponakannya, namanya Utsman II, yang kemudian digelari sebagai Gens. Gens itu dalam bahasa Turki itu maknanya adalah yang muda atau pemuda begitu, atau belia, karena beliau bertahta kurang lebih ketika usia 14 tahun. Makanya gambarannya aja pun kemudian tidak berjanggut dan tidak berkumis begitu tapi kelimis begitu. Ini Utsman yang kedua berkuasa semenjak tanggal 26 Februari tahun 1618 hingga tanggal 19 Mei tahun 1622, hanya 4 tahun saja sejak usia 14 tahun hingga 18 tahun. Dan kita mengetahui bahwa Sultan Utsman kedua itu kemudian pada tanggal 19 Mei tahun 1622 itu dipaksa untuk berhenti sebagai khalifah, sebagai Sultan Utsmani oleh pasukan Janisari. Karena panglima perangnya, komandan pasukan Janisari, tidak suka diperintah-perintah dikomando oleh anak belia, oleh sosok pemuda yang ketiban amanah untuk menjadi sultan. Dan pada usia yang sama ketika usia 18 tahun, khususnya 1 hari setelah beliau itu dikudeta oleh pasukan Janisari, maka tanggal 20 Mei tahun 1622 beliau ini kemudian tewas dicakik oleh algojo istana yang diperintah oleh Wazir Agung Karadaud Pasha. Nah, ini kalau diperhatikan lebih lanjut kalau sebelumnya kita mengetahui ada Sultan Mustafa yang pertama yang disebut sebagai gila, ada gangguan mental, dan dia hanya berkuasa di kuasa pertama itu 3 bulan, dan hanya kemudian digantikan oleh keponakannya yaitu Utsman yang muda ini.
Dan Utsman yang muda itu dipaksa untuk naik dalam usia 14 tahun hingga 18 tahun. Beliau itu berakhir kekuasaannya, bahkan sehari berikutnya beliau itu dibunuh. Oleh siapa? Oleh Wazir Agung Tara Daud Pasha, setelah memerintahkan Algojo-nya untuk mencekik ya Sultan Utsman kedua. Dan beliau itu kedua dikudeta oleh pasukan Janisari gitu. Karena dua pihak ini baik itu panglima perang pasukan Janisari dan ya Wazir Agung Tara Daud Pasha itu memiliki keinginan untuk berkuasa. Maka menempatkan yang pertama itu adalah Sultan Mustafa yang gila, yang cacat mental seperti itu. Yang kedua adalah anak muda. Namun ternyata anak muda ini anak muda yang cukup kuat begitu ya. Makanya kemudian bisa bertahan selama kurang lebih 4 tahun dan mampu mengomando, mengatur strategi segala macam. Utsman kedua yang muda ini. Dan itu kemudian tidak disukai oleh pasukan Janisari. Ya, karena apa? Dia dikomando oleh sosok anak muda, anak belia yang kemudian nggak punya pengalaman. Makanya kemudian dikudeta. Dan setelah dikudeta, maka kemudian beliau itu sehari berikutnya dieksekusi, ya dicekik oleh Algojo Istana atas perintah dari Perdana Menterinya. Dan kemudian juga setelah itu kabinet pemerintahan Perdana Menteri mengangkat kembali Mustafa yang pertama tadi, ya, yang kemudian dinyatakan cacat mental selama kurang lebih ya 15 bulan begitu. Nah ini yang kemudian terjadi. Jadi Utsman yang sangat sedemikian kuat, sedemikian megah, sedemikian gemilang, namun ada masa-masa di mana ada kisruh politik di internal kekuasaan mereka. Karena apa? Karena begitu banyaknya harta berlimpah yang masuk ke kas keuangan negara dari berbagai negeri yang kemudian sebelumnya ditaklukkan oleh para pendahulu Utsmani. Maka di puncak kemegahannya tadi, kegemilangan dan kejayaannya tadi, Utsmaniyah mengalami stagnasi, kemandegan karena urusan internal mereka. Ini yang kemudian tercatat dalam sejarah. Ya. Berikutnya, ya setelah Sultan Utsman yang kedua itu kemudian dimakzulkan, kemudian diselingi oleh Sultan Mustafa yang pertama yang naik tahta kembali, yang kemudian dinyatakan gila, begitu ya. Dan akhirnya kemudian tampillah ya sosok sultan, sosok khalifah yang menyelamatkan tahta kuasa Utsmani dari kisruh politik di internal mereka. Ketika sultan sebelumnya gila dan sultan muda berikutnya tidak disukai oleh internal kekuasaan, maka tampillah Sultan Murad keempat yang digelari sebagai Ghazi. Ghazi itu maknanya adalah sang kesatria, sosok yang kokoh, sosok yang kuat, hingga pasukan Janisari pun ya tunduk pada komando dari Sultan Murad keempat ini. Jadi karakteristiknya sama seperti Osman Ghazi, seperti Orhan Ghazi, seperti Murad Khudavendigar, seperti Yavuz Sultan Selim ataupun Fatih Sultan Mehmed. Pribadi yang kokoh, tegas dan kuat. Maka kemudian kita juga mengetahui bahwasanya dalam catatan sejarah ya Sultan Murad IV Al-Ghazi itu berkuasa semenjak tanggal 10 September tahun 1623 hingga tanggal 9 Februari tahun 1640. Kurang lebih beliau itu berkuasa selama 17 tahun lamanya. Dan kita juga mendapatkan informasi dalam catatan sejarah tadi, Sultan Murad keempat Ghazi tadi pada tahun 1638 hingga tahun 1640 mendapatkan berita dari 300 orang khawaja yang kemudian ditugaskan di wilayah Haramain, khususnya yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, bahwa telah menerima kedatangan delegasi dari Kemaulanaan Banten, sosok mufti dari kesultanan yang kemudian dikenal sebagai Raden Arya Wangsakara, yang kemudian mewakili kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan dari Syarif Zaid bin Muhsin Al-Hashimi sebagai Syarif Makkah, sebagai Amir Hijaz, sebagai gubernur wilayah Hijaz yang meliputi Makkah, Madinah, Haramain, dan juga wilayah Jeddah, dan juga wilayah yang ada di wilayah utara dari Jazirah Arabia, itu dengan
menabalkan atau penganugerahan gelar kesultanan, dan 300 orang khawaja tadi melaporkan bahwasanya mereka mewakili kuasa dari Sultan Murad IV Al-Ghazi. Maka kemudian pada tahun 638 Miladiah, begitu Raden Arya Wangsakara kemudian setelah mendapatkan gelar haji, Imam Haji Wangsaraja begitu ya, memberikan gelar kesultanan kepada sosok yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Ratu atau Maulana Abdul Qadir dengan gelar sebagai Sultan Abul Mafahir Mahmud Abdul Qadir. Kemudian pada tahun 1639 ya, melalui perantaraan dari Raden Arya Wangsakara juga, Imam Haji Wangsaraja yang telah mendapatkan ya legitimasi kekuasaan dari ya wali atau gubernur Hijaz, yaitu Syarif Hussein ya, Syarif Zaid bin Muhsin Al-Hashimi, dan juga 300 orang Khawaja Utsmaniyah yang mewakili Sultan Murad keempat Al-Ghazi telah memberikan kekuasaan kesultanan kepada penguasa Goa Talo yang ada di Makassar ujung pandang Sulawesi Selatan, yang kemudian di situ ada Imanun Tungi Daeng Matola itu dengan gelar Sultan Malikus Sa'id. Kemudian pada tahun 1640 Panembahan Hanyokrokusumo di wilayah Karta, di wilayah Jogja ya, kalau diperhatikan ya, Susuhunan Hanyokrokusumo bin Susuhunan Hanyokrowati bin Susuhunan Panembahan Senopati Danang Sutawijaya itu kemudian mendapatkan gelar penghormatan, gelar kesultanan dari khilafah dari Khalifah Sultan Murad IV Al-Ghazi dengan gelar kesultanan yaitu Sultan Abdullah Muhammad Maulana Al-Matarani Al-Jawi. Maka 3 kesultanan ini yaitu Kemaulanaan Banten, kemudian juga Kerajaan Goa Talo, dan juga ya Panembahan yang ada di wilayah Karta, maka mereka sudah layak dan pantas mendapatkan gelar sultan, dan kerajaannya, kekuasaannya dinamakan sebagai kesultanan. Contoh, Kemaulanaan Banten menjadi Kesultanan Bantam Darussalam, Kerajaan Goa Talo menjadi Kesultanan Makassar, dan Panembahan yang ada di Karta menjadi Kesultanan Mataram. Ini yang kemudian terjadi setelah Sultan Murad II Al-Ghazi merestui keberadaan para sultan yang ada di Nusantara sebagai bagian dari dunia Islam secara integral dengan pusat kuasanya yang ada di Istanbul, yaitu di era kepemimpinan Sultan Khalifah Murad IV Al-Ghazi. Dan kemudian kita juga mengetahui ya, Sultan Murad keempat Al-Ghazi ini dikenal luas sebagai Sultan Khalif yang suka ya meronda demi untuk kepastian penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Apalagi juga kemudian kita mengetahui Sultan Murad IV Al-Ghazi itu pernah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk mengharamkan ya rokok dan kopi. Jadi bukan hanya homer yang dilarang, tapi rokok dan kopi pun dinyatakan barang terlarang di era Kesultanan Utsmani pada masa kepemimpinan Sultan Murad IV Al-Ghazi. Karena apa? Karena ternyata kedai-kedai kopi yang kemudian buka sampai malam dan dini hari itu melalaikan umat. Ya, sedangkan di kedai-kedai kopi tadi, umat bahkan juga elit pasukan khusus Janisari sering kongko untuk ngopi dan ngerokok. Dan Sultan Murad IV Al-Ghazi yang nyaris tiap malam itu meronda, itu menyaksikan adanya kelalaian yang kemudian dilakukan oleh umat, dilakukan oleh elit tentara dengan apa? Dengan ngopi dan juga ngerokok di kedai-kedai kopi yang ada. Dan bahkan kemudian pada akhirnya kemudian juga kita mengetahui Sultan Murad keempat jika menyaksikan ada warganya yang merokok atau warganya yang kemudian ngopi-ngopi sampai dini hari gitu, maka tidak sungkan Sultan Murad keempat itu mengeksekusinya saat itu juga. Itu sampai begitu gitu. Jadi era kepemimpinan Utsmani itu ketika di puncak kemegahan kejayaannya mengalami kemandekan, bahkan ketika masa sultan yang kokoh sekalipun seperti Sultan Murad keempat Al-Ghazi yang dimaksud.
Berikutnya ada juga Sultan Ibrahim yang pertama yang kemudian juga dianggap sebagai sultan yang gila, sultan yang cacat mental, sultan yang sakit jiwa gitu. Dan Sultan Ibrahim itu sama seperti Sultan Mustafa yang pertama, yaitu orang yang lemah ya, karena memiliki cacat mental justru kemudian dipaksa untuk berkuasa. Nah, dia berkuasa semenjak tanggal 9 Februari tahun 1640 hingga tanggal 8 Agustus tahun 1648. Kurang lebih 8 tahun ya Sultan Ibrahim yang gila tadi itu berkuasa. Dan pada tanggal 8 Agustus tahun 1648 dia itu dikudeta, dilengserkan, dimakzulkan secara paksa oleh Syekhul Islam setelah Syekhul Islam menyaksikan bahwa Ibrahim yang pada awalnya tidak menunjukkan tanda-tanda kegilaan, justru kemudian di akhir kekuasaannya menunjukkan secara nyata bagaimana cacat mental, cacat psikis, cacat jiwa itu mengemuka pada diri Ibrahim yang pertama. Makanya kemudian dikudeta oleh Syekhul Islam yang kemudian memberikan fatwa ya haramnya orang gila atau orang yang memiliki cacat mental itu kemudian berkuasa. Syekhul Islam mendapatkan laporan dari umat dan juga dari para pejabat istana bahwa Sultan Ibrahim itu seringkali kemudian memberikan makan ikan-ikan yang ada di kolam istana itu dengan koin lira emas Turki. Karena dianggap bahwa kekayaan yang melimpah ruah di istana, kemegahan yang ada di pemerintahan Utsmani, diantaranya ditunjukkan dengan adanya koin-koin mata uang emas, itu kemudian ya oleh Ibrahim pertama itu ya karena uang emas ini kemudian tidak ada gunanya, maka dilempar ke kolam ikan agar ikan pun kemudian merasakan kegemilangan, kejayaan, kemegahan dari pemerintahan kekuasaan Sultan Ibrahim. Maka dari situ kemudian Sultan Ibrahim yang memberi makan ikan dengan koin emas dianggap gila. Bahkan dalam catatan sejarah pun Sultan Ibrahim yang pertama pun melakukan eksekusi terhadap ya kurang lebih 58 orang perempuan penghuni istana Keputren yang ada di Topkapi Sarayi. Kalau bahasa kita hari ini adalah istana harem, yang di situ adalah wilayah haram laki-laki manapun untuk memasuki wilayah yang dimaksud. Makanya dikenal sebagai harem. Hanya sultan yang boleh masuk ke istana yang dimaksud. Istana yang dimaksud itu menghimpun permaisuri sultan, kemudian juga istri kedua, istri ketiga, istri keempat, bersama dengan anak-anak sultan yang masih kecil, baik anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian saudara-saudara perempuan sultan, termasuk 40 orang ya, perempuan yang kemudian dipilih oleh Ibu Suri sebagai perempuan-perempuan yang menghuni istana haram yang dimaksud, istana Keputren yang dimaksud, untuk melayani berbagai kebutuhan sultan sebagai penguasa Utsmani. Jadi jangan dianggap bahwa haram itu adalah teman tidur sultan, bukan. Tidak melulu itu, tapi juga melayani berbagai kebutuhan sultan begitu dalam urusannya berkenaan dengan makan dan minumnya, dalam urusan berkenaan dengan menentukan pakaian apa yang harus dipakai di hari-hari tertentu atau pakaian dinas segala macam ya, termasuk pakaian ganti, dan juga berkenaan dengan kalau sultan itu berkenan maka ada ya 10 di antara 40 orang gedigli tadi yang siap menemani tidur sultan. Kalau sultan mau gitu, karena mereka itu para hamba sahaya yang dipilihkan oleh Ibu Suri. Dan mereka ini adalah ketika mengandung dan punya anak, maka mereka itu anak-anaknya bebas merdeka seperti sultan yang menghamilinya. Jadi itu yang kemudian ada. Dan ternyata ya Sultan Ibrahim pertama itu sampai kemudian dikisahkan menenggelamkan 38 orang perempuan yang menghuni istana Keputren atau istana harem. Makanya kemudian ini kedoliman ya, ini merupakan kejahatan, ini adalah sesuatu yang diawali karena apa? Cacat mental yang ada pada diri Sultan Ibrahim pertama. Maka oleh Syekhul Islam, oleh pimpinan dari ya mufti besar dari kesultanan, dinyatakan Sultan Ibrahim itu cacat mental atau mengalami gangguan psikologi. Maka dalam konteks ini kemudian diberhentikan secara paksa atau dikudeta langsung oleh mufti kesultanan kehalifan, dikudeta oleh Syekhul Islam.
Dan pada tanggal 18 Agustus 1648, pada hari yang sama, ya, Sultan Ibrahim pertama itu pun kemudian dihukum mati, ya, dieksekusi atas perintah pejabat pemerintahan Perdana Menteri Wazir Agung Mevlevi Mehmed Pasha. Kenapa? Ya, pejabat pemerintahan baik itu Syekhul Islam ataupun Wazir Agung mendapatkan berita bahwa Sultan Ibrahim pertama itu menenggelamkan, ya, 38, ada yang mengatakan 36 perempuan haram. Karena ya itu karena kegilaannya tadi begitu. Jadi ketika mendapat laporan dan kemudian di sidang ternyata betul, terbukti nyata, maka kemudian dijatuhlah hukuman mati. Itu yang kemudian dialami oleh Sultan Ibrahim pertama, yang kemudian juga dijuluki sebagai Deli gila gitu, cacat mental begitu. Berikutnya ya, berkuasa pula sosok Mehmed yang keempat. Mehmed yang keempat itu digelari Afci. Afci dalam bahasa Turki maknanya adalah sang pemburu. Ya, karena salah satu kegemaran dari Sultan Mehmed keempat ini adalah berburu di lautan, berburu di padang perburuan, di lembah-lembah ataupun di pegunungan, perbukitan sampai ke hutan-hutan. Dan Mehmed keempat Afci ini, ya, pemburu ini begitu ya, itu juga ternyata sosok pemimpin yang kuat, tapi tidak mampu menyelamatkan kemandekan dari pemerintahan kekuasaan Kesultanan Utsmani pada waktu itu. Beliau ini, ya, Sultan Mehmed keempat Afci ini berkuasa semenjak tanggal 8 Agustus tahun 1648 hingga tanggal 8 November tahun 1687. Kurang lebih 39 tahun lamanya. Jadi kalau penguasa yang kuat itu cenderung lama kekuasaannya. Kenapa? Didukung oleh umat, didukung oleh Syekhul Islam, didukung oleh Perdana Menteri, didukung oleh kabinet pemerintahan kekuasaan istana. Dan Sultan Mehmed keempat itu memiliki karakteristik kuat seperti itu. Namun karakteristik yang kuat karena hobinya berburu juga, itu ada bentuk kelalaian juga dalam kekuasaan pemerintahan yang mengalami kemandekan dari pemerintahan Utsmani. Dan kita lihat ya, pada tahun 1647 dan tahun 1651, beliau ini Mehmed keempat Afci sang pemburu tadi itu memberikan anugerah gelar kesultanan kepada para penguasa Bantam Darussalam di wilayah Banten Lama, di wilayah Provinsi Banten hari ini. Pada tahun 1647 beliau itu kemudian menganugerahi gelar kesultanan kepada Pangeran Anom. Pangeran Anom ini adalah merupakan putra dari Pangeran Ratu. Pangeran Anom ini merupakan putra dari, ya, Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir. Maka Pangeran Anom digelari sebagai Sultan Ma'ali Ahmad. Oleh siapa? Oleh Sultan Khalifah Mehmed IV Afci di Istanbul. Kemudian pada tahun 1651, kurang lebih 4 tahun kemudian, Pangeran Surya Dipati itu pun kemudian mendapatkan anugerah kesultanan dari Sultan Khalifah Mehmed IV Afci dengan gelar, ya, yang kemudian kita ketahui sebagai Sultan Abdul Fattah Mafaki. Kita mengetahuinya Sultan Abdul Fattah Mafaki itu sebagai Sultan Ageng Tirta Yasa, penguasa terbesar dari Kesultanan Bantam Darussalam. Dan pengukuhan penganugerahan tadi oleh, ya, Sultan Khalifah Mehmed IV Afci, penguasa Utsmani di Istanbul begitu. Kemudian pada tanggal 14 Juli tahun 1683 hingga tanggal 12 September pada tahun yang sama, selama kurang lebih 2 bulan lamanya, Sultan Mehmed keempat sang pemburu tadi itu kemudian menginstruksikan kepada Kara Mustafa Pasha, ya, Perdana Menterinya, untuk menjadi panglima perang dalam upaya mengepung kota Wina, mengetung ibu kota Kekaisaran Habsburg Austro-Hungaria. Dan menariknya apa yang dinyatakan oleh Mehmed IV Afci tadi, Mehmed IV sang pemburu tadi, beliau menyatakan sesungguhnya ibu kota Kekaisaran Habsburg Austro-Hungaria, ibu kota Vienna atau Wina,
itu telah dijejaki oleh sultan kami, telah dijejaki oleh pendahulu kami, yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni ketika berusaha untuk mengepung dan menaklukkan kota Wina sekira tahun 1660-an awal. Dan saat ini aku ingin membuktikan bahwa apa yang telah dijejaki oleh pendahulu kami, oleh kakek buyut kami, oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni akan aku penuhi. Kota Wina akan aku taklukkan. Dan ternyata dalam pengepungan kota Wina itu berlangsung selama 2 bulan. Itu kemudian Sultan Mehmed IV Afci sang pemburu tadi itu tidak terlalu memerhatikan berkenaan dengan situasi dan kondisi yang ada di wilayah belahan bumi Eropa. Karena ternyata tidak terprediksi ya, ketika pengepungan kota Wina selama kurang lebih 2 bulan tadi, itu ternyata musim dingin atau turunnya salju yang sangat lebat itu tak terprediksi. Ternyata musim dingin lebih cepat datangnya. Maka akhirnya 2 bulan pengepungan itu menjadi hal yang kemudian terjeda gitu ya, ataupun tertahan dengan turunnya salju yang sangat pekat. Maka dari itu kemudian pada tanggal 12 September tahun 1683 begitu ya, itu beliau itu kemudian ya terpaksa meninggalkan ya pengepungan atas kota Wina. Bahkan ya meriam-meriam tempur, kemudian juga perbekalan, amunisi logistik dan juga konsumsi diantaranya adalah biji-biji kopi ya, dan juga ya berbagai fasilitas tempur pengepungan lainnya itu terpaksa ditinggalkan. Karena apa? Karena dijebak dengan musim salju yang datang lebih awal. Berikutnya kemudian juga ya pada sekitar tahun 1687 itu pun kemudian pasukan Utsmani ya pada masa kepemimpinan dari Sultan Mehmed IV Afci tadi sang pemburu itu kemudian juga mengalami kalah dalam peperangan menghadapi pasukan Salib Eropa dalam Perang Mohawk yang kedua. Berlangsung pada tanggal 8 November tahun 1687. Pada tahun itu pula kemudian beliau itu diberhentikan sebagai Sultan Utsmani sekaligus juga sebagai Khalifah kaum muslim. Dan akhirnya kemudian pada tanggal 6 Januari tahun 1693, kurang lebih 6 tahun setelah beliau diberhentikan dari kekuasaannya, beliau itu kemudian wafat di Edirne, di wilayah Turki bagian Rumelia, Turki bagian Eropa. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya, kemandekan yang dialami oleh pemerintahan Utsmani di ya era kepemimpinannya yang megah, gemilang dan berjaya, namun jalan di tempat karena ya kisruh politik di antara mereka, atau bahkan kemudian kepemimpinan yang tidak amanah, kepemimpinan yang kemudian penguasa-penguasanya itu lebih mementingkan berkenaan dengan jabatan kuasa pemerintahan yang dilakukan oleh para wazirnya atau para perdana menterinya, ataupun kepentingan yang digelorakan oleh para pejabat militer Janissary, hingga kemudian menempatkan sultan yang cacat mental pun sebagai penguasa. Nah, ini yang menunjukkan ya ternyata di puncak kemegahannya pun itu tidak beranjak maju, ya jalan di tempat, mandek gitu, bahkan mulai tanda-tanda awal penurunan dari kesultanan dan kehalifan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.